Hai guys, jadi di video aku kali ini aku akan ngebahas tentang sejarah perkembangan hukum internasional di Indonesia. Happy for watching. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Hukum internasional menurut para ahli yaitu Majtarkus Sumar Maja, yaitu keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek lain. Sejarah hukum internasional. Apabila hukum internasional kita ambil dalam arti luas, termasuk hukum bangsa-bangsa, maka sejarah hukum internasional itu sudah tua. Tapi apabila hukum internasional diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan antar negara, maka sejarah hukum internasional baru berusia ratusan tahun. Perkembangan hukum internasional. Perkembangan hukum internasional dimulai pada masa klasik, yaitu masa India kuno, Cina kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, dan Romawi kuno. Pada abad pertengahan yaitu abad 15 dan abad 16, masa hukum internasional modern yaitu pada abad 17, 18, 19, 20, dan hingga dewasa saat ini. Sejarah hukum internasional menurut J.G. Strait. Sejarah hukum internasional kuno. Permulaan hukum internasional dapat kita lacak kembali mulai dari wilayah Mesopotamia. Lalu perjanjian tersebut ditulis di atas batu yang di dalamnya mempersoalkan perbatasan antara kedua negara tersebut yang dirumuskan dalam bahasa Sumeria. Hukum internasional klasik merupakan katalis nyata untuk tujuan pengembangan aturan-aturan perilaku antar negara. Tanpa aturan dan kode etik, ada sedikit hal yang menjamin perdagangan dan melindungi para pedagang asing dari tindakan-tindakan yang mengancam. Lalu selanjutnya mengenai sejarah perkembangan hukum internasional modern. Keputusan pengadilan dan perjanjian atau traktat lebih berpengaruh daripada pendapat ahli hukum. Jika menilik pada sejarah dunia, kemunculan negara-negara nasional berawal dari perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Pada masa klasik hingga abad pertengahan, hukum internasional tidak terlalu banyak berkembang. Namun pada abad ke-16 hingga abad kini, hukum internasional modern berkembang secara pesat. Hal tersebut terlihat dari terbentuknya perserikatan bangsa-bangsa dan berbagai organisasi internasional lain yang berfungsi sebagai penjaga dan menciptakan perdamaian dunia. Perjanjian Westphalia dianggap sebagai titik awal lahirnya hukum internasional. Setelah lahirnya perjanjian tersebut, negara-negara Eropa mulai menetapkan aturan guna mengatur hubungan mereka. Tapi apakah benar perjanjian Westphalia dianggap sebagai momen lahirnya hukum internasional? Jadi hukum internasional telah dimulai sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Namun hukum internasional berkembang sebagai ilmu pengetahuan baru dimulai pada abad ke-14 dan ke-15. Hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara nasional. Sejak perjanjian perdamaian Westphalia ditandatangani untuk mengakhiri perang 30 tahun, mulailah timbul negara-negara baru yang berdaulat. Perjanjian Westphalia menempatkan negara-negara di dunia menjadi sama. Karya-karya para ahli hukum membentuk berbagai pemikiran, namun yang utamanya adalah hukum internasional harus mementingkan praktik atau kebiasaan-kebiasaan. Lalu mengenai siapakah bapak hukum internasional itu? Jadi dari sekian banyak pengakuan dan julukan yang diterima Grotius adalah kepakarannya. Mengapa Hugo de Groot dikenal sebagai bapak hukum internasional?
Jawabannya, karena ia berperan sebagai perantara antara teori politik dan hukum pada era abad pertengahan dengan masa abad pencerahan yang pernah terjadi di Eropa. Grotius berpandangan bahwa sumber hukum adalah rasio manusia, karena karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan akalnya, sehingga seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akal atau rasio. Sekian, terima kasih.